Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini kita bersama dimudahkan dan dilapangkan untuk berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang setiap derap langkah kaki kita itu akan mengangkat derajat dan menghapus dosa. Tidak ada penghapusan dosa yang paling banyak diberikan oleh Allah ketika seseorang melakukan satu perjalanan melebihi daripada perjalanan dia menuju rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin kita kadang merasa dari rumah sampai ke masjid ini dosa-dosa kita itu digugurkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita sama-sama berharap, berdoa mudah-mudahan ketaatan ibadah yang sudah kita kerjakan atau yang sekarang kita lakukan adalah ketaatan yang memang benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan bersama dengan waktu-waktu yang sangat diperintahkan untuk berdoa yang dia berkaitan dengan ibadah sholat kita. Di dalam ibadah sholat itu ada waktu-waktu yang sangat diperintahkan bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tergolong pada waktu dan keadaan yang sangat mustajab ketika kita berdoa. Dan kita punya paling tidak 5 kesempatan di dalam ibadah sholat kita dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya untuk mengambil waktu-waktu tersebut untuk kita mempertebal dan memperbanyak doa kita. Dan kita tidak tahu doa dan kapan waktu diijabai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah waktu yang sangat diperintahkan untuk berdoa yang dia masih berkaitan dengan ibadah sholat adalah setelah seorang muadzin mengumandangkan azan, kemudian kita bersalawat kepada Rasul, kemudian doa setelah azan, setelah itu langsung berdoa dengan apapun yang kita minta. Ini waktu di antara waktu terbaik pada saat kita berdoa yang dia masih berkaitan dengan ibadah sholat. Kapanpun kita mendengar azan dikumandangkan, kemudian kita jawab. Setelah itu kita bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita membaca zikir setelah azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta. Setelah itu kita berdoa dengan doa apapun yang kita inginkan. Di keadaan yang demikian itu waktu dan keadaan yang sangat diijabahi. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, idza sami'tu muadzin faqulu mithla ma yaqul illa fi kalimataini hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah faqulu la haula wa la quwwata illa billah summa shalla alayya summa qul Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud alladhi wa'adta faman qala bihadha halat law syafa'ati summa sal tu'tah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika engkau mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka jawablah dengan apa yang dia ucapkan. Ikuti apa yang dikatakan muadzin, kata Nabi. Muadzin mengucapkan Allah Akbar, maka ucapkan juga Allah Akbar. Kecuali 2 kalimat yang disebutkan muadzin, yaitu hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka di 2 kalimat ini kata Rasulullah, jawablah dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya ketika kita mendengar
adzan subuh yang di dalamnya ada kalimat as-salatu khairu minan naum, maka jawabannya adalah as-salatu khairu minan naum, bukan shadaqta wa bararta atau kalimat-kalimat yang lain. Apapun yang dikatakan muadzin, kata Rasulullah, jawab, kecuali dua kalimat tadi, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka dijawab dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Summa shallu alayya, kemudian bersalawatlah kalian kepada aku, kata Rasul. Salawat yang ditujukan kepada Nabi ini umum. Salawat apapun yang bisa kita ucapkan. Ada orang yang membaca sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, ada orang yang mengucapkan salawat Ibrahimiyah, dan itu salawat yang paling sempurna. Terserah, pian bisa sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma shalli ala Muhammad atau salawat Ibrahimiyah. Tapi yang paling sempurna adalah salawat Ibrahimiyah. Kemudian kata Rasulullah, ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta. Amalan ini, kata Nabi, halat lahu syafaati, orang tersebut telah mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Ulun kira amalan ini adalah amalan yang mayoritas kita mengetahui dan mampu untuk melakukan. Nang ngalih kita gawi amalan ini adalah pas kita berbuka puasa. Itu ngalih benar sudah. Aur mengecapi, aur mencari limau nipis, kawan dapat kerupuk mencari juga kerupuk, muadzin mengumandangkan adzan. Nang paling ngalih menggawi amalan ini adalah pada saat berbuka puasa. Paling ngalih sudah. Karena ya tadi fokus kita adalah dengan makanan yang akan kita makan, dan ini tantangannya berat. Tantangannya berat pada saat kita berbuka puasa. Tapi mungkin di luar dari jadwal buka puasa kita mungkin bisa mengamalkan, bisa untuk mengamalkan. Apapun itu, idealnya adalah semampu dia, semampu dia. Kemudian kata Rasulullah SAW, sal tu'tah, kemudian kalian berdoa maka sungguh Allah akan berikan. Nah, inilah rahasianya para ulama. Kita tahu ada doa antara adzan dan iqamah, itu doa tidak ditolak. Minal adzan wal iqamah doaun la yurad. Antara adzan dan iqamah doa tidak ditolak. Sebahagian orang mengamalkan hadis ini. Artinya apa? Setelah adzan dikumandangkan selesai, dia kemudian sholat sunnah. Setelah selesai sholat sunnah baru dia berdoa sebelum iqamat. Apakah salah? Tidak salah, karena ada hadis Rasul antara adzan dan iqamah doa itu tidak ditolak. Tapi yang paling afdol kapan kita berdoa adalah setelah kita menjawab adzan, bersalawat kepada Rasul, membaca zikir doa setelah adzan, kemudian langsung berdoa. Ini yang paling afdol, ini yang paling utama. Karena kata Rasul, sal tu'tah, engkau minta maka sungguh Allah akan berikan. Engkau berdoa, kata Nabi, maka sungguh Allah akan berikan. Kapan waktunya? Setelah adzan, setelah kita membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Nah, kemudian ulama bersepakat pada saat kita berdoa dengan doa pribadi kita, maka sangat dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan. Tapi kalimat Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Adzan dikumandangkan, setelah adzan sebahagian kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah. Di poin ini ulama berbeda pendapat apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Tapi kalau setelah membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, selesai, kemudian dia angkat tangan untuk berdoa pribadi, maka ulama sepakat ini sunnah. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak memberikan kepada seorang hamba ketika dia berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan. Nabi kalau doa itu mayoritas mengangkat kedua tangan. Kapan? Ketika itu doa pribadi. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatul qa'imah itu bukan doa pribadi.
itu zikir yang di dalamnya ada doa, yang itu diperintahkan setelah kita menjawab azan. Nah, di sini ulama berbeda pendapat, apakah dia mengangkat tangan atau tidak. Kenapa ada orang yang berpendapat Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma as-salatil qa'imah dan seterusnya, itu mengangkat kedua tangan. Alasannya adalah karena zikir itu di dalamnya ada doa. Karena dia meminta kepada Allah agar Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan tempat yang terbaik, diangkat derajat dengan derajat yang terbaik. Nah, ini permintaan kata para ulama, maka setiap permintaan yang ditujukan kepada Allah itu hukumnya doa, dan mayoritas yang namanya berdoa itu mengangkat kedua tangan. Alasan inilah kenapa ada sebahagian kita ketika Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dia mengangkat kedua tangan. Pendapat yang lain menyebutkan dia tidak mengangkat kedua tangan. Alasannya apa? Karena itu bukan doa pribadi. Karena kalau Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah as-salatil qa'imah ati Muhammad wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta, ini adalah mengangkat kedua tangan disebabkan alasannya itu doa, maka setiap zikir yang di dalamnya ada doa itu pun juga harus mengangkat kedua tangan. Faktanya kita tidak mengangkat kedua tangan walaupun di dalam zikir tersebut ada doa. Contoh ketika orang hendak masuk ke dalam toilet, ke dalam kamar mandi, itu ada doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apakah itu doa? Itu doa. Dia minta agar diberikan perlindungan. Tapi hampir tidak pernah kita dapatkan orang hendak masuk ke kamar mandi angkat tangan dulu. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kira-kira kada kalau kada kau pikir mengangkat kedua tangan hendak mana bakami sih den, langsung masuk sih den ke kamar mandi berdoa gini ya wallahu alam juga. Kalau alasannya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah itu adalah doa, kemudian dengan alasan tersebut menjadikan hukum ini harus mengangkat kedua tangan, maka menurut pendapat kedua tadi, orang masuk ke toilet pun dia juga kedua tangan. Kenapa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is pun adalah doa. Sebagaimana ketika kita masuk masjid, Allahumma aftahli abwaaba rahmatik pun juga adalah doa. Dan hampir tidak kita dapatkan orang hendak masuk masjid angkat kedua tangan dulu. Allahumma aftahli abwaaba rahmatik ya sudah. Hampir tidak kita pernah dapatkan. Dari alasan yang dibangun itulah menurut pendapat kedua, maka Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tidak perlu untuk mengangkat kedua tangan. Karena kalau itu mengangkat kedua tangan, masuk WC mengangkat tangan juga. Kalau itu mengangkat kedua tangan, masuk masjid juga harus mengangkat kedua tangan. Sehingga menurut pendapat tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah tidak perlu mengangkat kedua tangan. Tapi ketika masuk pada doa pribadi, maka ini yang mengangkat kedua tangan. Kenapa? Ini permintaan kita. Ini permintaan kita, dan di antara adab besar agar doa kita itu diijabai adalah dengan cara mengangkat kedua tangan. Innallaha hayyun karimun yastahi alla yadha syai'an sirra 'inda rabbih bid-du'a. Allah malu dan Allah mulia ketika ada seorang hamba berdoa dengan cara mengangkat kedua tangan, Allah malu untuk tidak memberi. Maka kalau doa pribadi sifatnya diangkat kedua tangan menurut pendapat kedua tadi. Namun apapun itu, ini pilihan sikap. Kalau mungkin sebahagian kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dia mengangkat kedua tangannya, sudah ahlan wa sahlan dengan pendapat tadi. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah kapanpun kita mengambil satu pendapat, sampai mana kita mengilmui diri kita untuk mengambil pendapat tersebut. Jangan-jangan mohon maaf kita Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah ini melihat orang angkat 4 juga kita angkat. Kita takutnya kenapa angkat tangan di sebelah angkat juga ya sedang. Ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Dalil yang menyebutkan kenapa mengangkat kedua tangan sekali lagi, karena itu menganggap itu doa. Menganggap itu doa. Adapun pendapat yang tidak mengangkat kedua tangan menyebutkan itu zikir yang di dalamnya ada doa. Karena katanya kalau itu mengangkat kedua tangan, setiap masuk WC dia juga harus mengangkat kedua tangan. Setiap hendak masuk masjid dia juga mengangkat kedua tangan. Setiap dia membaca zikir pagi yang di dalamnya ada doa,
zikir pagi itu banyak doa. Raditu billahi robba misalnya, wabil islami dina, ini doa. Maka dia juga mengangkat kedua tangan. Namun faktanya, mohon maaf, hampir tidak pernah kita dapatkan orang zikir pagi mengangkat kedua tangan. Kenapa? Karena itu dimaknai zikir, bukan doa. Zikir benar yang di dalamnya ada permintaan, tapi itu bukan permintaan pribadi. Jadi yang pertama, yang sangat diperintahkan dan dianjurkan untuk kita berdoa adalah setelah azan dia langsung berdoa. Namun salah ada orang yang berdoa setelah salat sunnah kemudian dia berdoa, silahkan. Tapi bicara mana yang paling afdal ketika kita berdoa setelah azan adalah maka dia berdoa setelah dia menjawab azan, setelah dia salawat kepada Rasul, setelah dia membaca Allahumma rabbah di da'wati tamah. Sekali lagi tinggal caranya saja. Ada orang yang dari Allahumma rabbah di da'wati tamah mengangkat tangan terus kemudian dia sambung dengan doa pribadi. Ada orang yang seperti ini. Ada orang yang dia tidak mengangkat kedua tangan Allahumma rabbah di da'wati tamah, tapi ketika masuk doa pribadi dia angkat kedua tangan. Sekali lagi ini pilihan, dan wallahu alam secara zahir orang yang mengangkat kedua tangan pada saat dia meminta pada permintaan pribadi jelas ini lebih afdal. Akan tetapi kalau ada orang yang mengangkat kedua tangan dari Allahumma rabbah di da'wati tamah, ya sudah, itu pilihan dia. Jadi ini keadaan yang pertama, kita sangat diperintahkan untuk berdoa, yang itu berkaitan dengan ibadah sholat. Kemudian keadaan yang kedua yang kita sangat juga diperintahkan untuk berdoa adalah jelas tentunya ketika kita masuk di dalam ibadah sholat kita, di saat kita melakukan sujud. Dan ini bahasan yang berulang. Yang hanya perlu ulun tekankan adalah doa pada saat sujud itu tidak hanya konsennya pada sujud terakhir. Di setiap sujud itu kualitas doanya itu sama. Aqrabul abdi li rabbi inda sujud, kata Nabi. Sedekat-dekat hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sujud. Dan Nabi tidak pernah sebutkan sujud terakhir saja, tidak. Jadi sujud pertama, sujud kedua di satu rakaat. Kemudian sujud pertama, sujud yang kedua di rakaat yang kedua. Sujud pertama, sujud kedua di rakaat yang ketiga, karena setiap rakaat itu ada 2 kali sujud. Dia doa apapun yang dia minta, bebas dengan bahasa apapun, boleh dengan bahasa apapun. Tapi yang hanya digarisbawahi oleh para ulama adalah tidak dia lafadzkan, tidak dia ucapkan, di dalam hati aja doanya. Kenapa? Karena bahasanya bebas. Hendak pakai bahasa kita boleh, hendak pakai bahasa Arab boleh. Jangan kita pahami kalau bahasa Arab boleh untuk dilafadzkan, tidak. Pakai bahasa Arab atau pakai bahasa kita pun tetap hukumnya yang paling afdal adalah di dalam hati, tidak dia lafadzkan. Misalnya ada orang doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya sudah, dia doa tapi cukup di dalam hati. Karena Nabi SAW melarang la tasiyah salata fiha min kalamin nas. Jangan engkau, kata Rasul SAW, mengucapkan sesuatu apapun di dalam solat kecuali hanya zikir-zikir solat. Kata Rasul, jangan engkau lafadzkan apapun di dalam solat kecuali hanya zikir-zikir solat. Sehingga kalau orang itu berdoa pada saat sujud cukup di dalam hati. Setiap sujud itu doa. Kalau kita tidak sempat untuk berdoa karena mungkin di dalam solat berjamaah, paling tidak doa umum saja dalam hati aja, misalnya ya Allah kabulkan semua doa yang pernah hamba minta. Ya sudah. Karena kadang kita rakaat pertama, rakaat kedua itu sujudnya sebahagian imam agak cepat, sehingga kita tidak punya kesempatan untuk berdoa. Berbeda kalau kita sholat sendiri, sholat sunnah misalnya, ya sudah bebas. Hendak 20 menit kasih pas sujud misalnya, dia bebas, hendak apa aja terserah. Tapi di dalam sholat berjamaah maka kelazimannya adalah dia mengikuti seorang imam. Karena inna maju ilal imam liyutama bihi fa idza kabaru fakabiru fa idza raka'a farka'u fa idza sajada fasjudu fasna'u kama sana'ul imam. Dijadikan imam untuk diikuti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak sempat untuk berdoa dengan doa yang lama pada saat sujud, paling tidak doa-doa umum, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau ya Allah hamba memohon semua kebaikan yang pernah diminta Rasul, atau misalnya ya Allah kabulkan semua doa yang pernah hamba minta, atau misalnya ya Allah kabulkan doa yang pernah hamba minta dan orang-orang yang juga berdoa. Kita tahu mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut sedang didoakan, kita pun juga mendapatkan doa tersebut.
Ada orang tawaf, kemudian dia doa, ya Allah kabulkan doa orang-orang yang sedang tawaf. Jadi sini nggak ada uyuh-uyuh lagi. Berapa ratus, berapa ribu orang tawaf, macam-macam model doanya dia dapatkan. Ini salah satu cara cerdas kata para ulama untuk meraup doa yang banyak pada waktu yang singkat adalah mendoakan orang lain. Pian lagi tawaf misalnya, ya Allah kabulkan doa orang-orang yang sekarang sedang tawaf. Kadosa lagi kucak-kucak nampina aneh-aneh. Semua doa yang diminta orang pada saat ketika itu dia tawaf kita juga dapatkan. Tinggal kita menambah apa yang kita inginkan. Ketika sujud misalnya pian doa, ya Allah kabulkan seluruh doa hamba dan doa orang-orang yang juga meminta. Ya sudah, dia berapa doa yang dia dapatkan dengan hanya beberapa kalimat. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan, kata Nabi, dakwatu muslim bi dhahri ghaibin mustajabatun wa ala ra'si malak fayaqulu amin wa laka bimithli. Doa seorang muslim yang dia tujukan untuk muslim yang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut dia sedang didoakan, maka sungguh kata Nabi, orang tersebut akan juga didoakan oleh malaikat. Maka malaikat berkata amin walaka bimithli. Semoga engkau mendapatkan doa yang kau minta, dan engkau pun juga mendapatkan doa yang telah engkau minta untuk saudaramu. Kita didoakan oleh malaikat. Jadi yang kedua, keadaan yang sangat diperintahkan untuk berdoa pada saat kita sholat adalah di dalam sujud kita. Kemudian yang ketiga, keadaan yang juga sangat diperintahkan untuk berdoa di dalam ibadah sholat kita adalah ketika kita berada di tasyahud akhir. Nabi SAW beliau pernah bersabda, di antara keadaan yang doa tersebut sangat diijabai adalah inda tasyahudil akhir, ketika dia berada di tasyahud akhir. Summa la yad'u bima syaa. Kemudian doalah apapun yang dia inginkan kata Nabi. Nah, di sini ada perbincangan yang disebutkan oleh para ulama. Setelah kita menyelesaikan 3 model bacaan pada saat tasyahud akhir, kita sudah membaca at-tahiyatulillah, kemudian membaca salawat kepada Rasul, kemudian berdoa di 4 perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa syarri fitnati masiihid dajjal. Dalam riwayat yang lain wa fitnati syarri masiihid dajjal. Setelah dia membaca 3 model bacaan ini, maka silahkan berdoa. Nah, doa apa yang kita minta? Yang terbaik itulah doa yang pernah diajarkan Nabi. Nabi itu diantaranya pernah sampaikan berdoa dengan kalimat Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ya Allah, hamba berlindung kepada engkau dari perbuatan dosa dan hutang. Rasul itu pernah mengucapkan kalimat ini kapan? Ketika di dalam tasyahud akhir. Nah, model doa yang seperti itu yang dianjurkan, dan caranya itu dilafadzkan, diucapkan. Selama itu doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu memang benar dicontohkan di dalam sholat. Jadi tidak terlalu bebas doanya. Berbeda dengan sujud, itu bebas. Dengan bahasa apapun, dengan permintaan apapun silahkan. Kapan ketika sujud, dengan catatan tidak diucapkan. Tapi ketika di tasyahud akhir dia tidak bebas sebagaimana pada saat sujud. Karena caranya dia diucapkan. Pengucapan tersebut hanya pengucapan yang pernah juga diucapkan Rasul. Di antaranya Allahumma hasibni hisaban yasira, atau Allahumma inni a'udzubika minal ma'tsami wal maghram. Ini di antara contoh doa yang pernah diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan doa di saat itu sangat-sangat mustajab sebagaimana ketika orang tersebut dalam keadaan sujud. Kemudian yang terakhir, di antara waktu doa yang sangat diijabahi yang masih berkaitan dengan ibadah salat adalah setelah kita melaksanakan salat-salat yang 5 waktu, setelah kita berzikir. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ayu du'ail asma', ya Rasulullah, kapan doa paling didengar oleh Allah waktunya? Kapan waktu yang paling didengar oleh Allah waktunya untuk kita berdoa ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda kulli duburi minas salatil maktubat, di setiap selesai salat-salat yang 5 waktu. Di setiap selesai salat yang 5 waktu. Ini doa mustajab. Sampai disamakan Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berdoa di sepertiga akhir malam. Sebagaimana dalam hadis yang lain, fi jawfi akhir minal lail, di sepertiga akhir malam
dan di setiap selesai sholat yang 5 waktu. Ini doa yang sangat mustajab itu adalah ketika kita berdoa setiap selesai sholat yang 5 waktu. Kapan? Setelah kita berzikir. Kadang ada orang menghindari doa setiap selesai sholat yang 5 waktu, tapi dia berdoa kapan? Setelah selesai sholat sunnah. Contoh sholat zuhur. Habis selesai zuhur, dia zikir, kemudian dia sholat sunnah ba'diyah zuhur. Setelah sholat sunnah ba'diyah zuhur baru dia doa. Apakah ini salah? Tidak salah. Tapi yang tidak diharapkan adalah dia menganggap bahwasanya berdoa setelah salat zuhur itu tidak disyariatkan. Ini yang tidak diharapkan. Berdoa di setiap selesai salat yang 5 waktu itu disunahkan. Sebagaimana sabda Rasul ketika ditanya kapan doa itu didengar oleh Allah, lebih didengar, kata Nabi, di setiap selesai salat yang 5 waktu. Yang terbaik itu adalah selesai salat yang 5 waktu dia berdoa, selesai sholat sunnah dia juga berdoa. Ini yang terbaik. Tapi kalau ada orang yang hanya berdoa selesai sholat sunnah, apakah boleh? Boleh. Yang tidak boleh adalah dia menganggap berdoa selesai sholat 5 waktu itu bid'ah. Ini yang tidak diharapkan. Yang bid'ah itu boleh orang selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung doa. Ini yang bid'ah. Yang bid'ah itu adalah berdoa langsung selesai salam. Karena yang namanya selesai salam dia zikir dulu. Yang dikatakan oleh para ulama bid'ah berdoa setiap selesai salat yang 5 waktu adalah selesai salam langsung berdoa. Ini yang bid'ah. Kenapa? Karena orang selesai salam adalah dia istighfar dulu. Dia Allahumma antas salam dulu. Dia zikir sebagaimana yang disyariatkan. Kemudian dia subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Kemudian dia la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dan seterusnya. Dia baca ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas, baru dia doa. Ini yang diperintahkan. Tapi kalau ada orang yang selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, dia langsung doa, ini yang bid'ah. Ada orang bid'ah aja sih dan berdoa habis sembahyang, itu bujur. Tapi kapan? Selesai salam dia langsung doa. Karena sunnahnya itu adalah dia zikir dulu, baru dia berdoa. Karena sunnahnya adalah ketika Nabi ditanya kapan doa itu lebih didengar oleh Allah, kata Nabi setiap selesai sholat yang 5 waktu. Sekarang kita bicara logikanya seperti ini. Bagaimana mungkin berdoa setelah selesai sholat sunnah lebih utama daripada berdoa selesai sholat wajib? Ini mustahil. Karena semua perkara-perkara yang wajib itu pasti lebih utama daripada perkara yang sunnah. Maka semua apapun yang mengikuti perkara wajib itu lebih utama daripada semua perkara yang mengikuti perkara sunnah. Sekarang ada orang yang berdoa selesai sholat wajib, tapi dia tidak berdoa selesai sholat sunnah. Ada orang yang berdoa selesai sholat sunnah, tapi dia tidak berdoa selesai sholat wajib. Di antara dua orang ini mana yang paling utama? Yang lebih utama orang yang berdoa selesai sholat wajib. Karena semua yang mengikuti perkara wajib itu pasti lebih utama daripada semua perkara yang mengikuti perkara yang sunnah. Dengan catatan dia doa setelah dia berzikir. Karena sementara ada sebagian orang jangan berdoa aja hambatan sembahyang wajib ya. Kenapa? Itu bid'ah. Yang dikatakan Rasul, yang dikatakan para ulama, bid'ah itu adalah orang selesai salam dia langsung doa tanpa berzikir. Karena kalau itu bid'ah, kenapa Rasul menyebutkan ketika ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kapan doa itu lebih didengar oleh Allah? Kata Nabi, di setiap selesai salat yang 5 waktu. Belum lagi ketika kita bicara logika, bagaimana mungkin doa selesai salat sunnah lebih afdol daripada berdoa selesai salat wajib? Karena kalau ingin mencari dalil pun, mohon maaf, berdoa selesai sholat sunnah pun tidak ada dalilnya. Apakah ada dalil doa habis selesai sholat sunnah ba'diyah zuhur? Tidak ada dalilnya. Apakah Nabi pernah berdoa setelah selesai sholat sunnah ba'diyah maghrib? Tidak ada dalilnya. Apakah ada doa Nabi berdoa selesai salat sunnah ba'diyah isya? Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan. Namun kenapa ada orang yang melakukan perbuatan tadi? Mereka memahami ayat Al-Quran, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau engkau selesai pada satu perbuatan, beralih kepada perbuatan berikutnya dan kepada Allah kalian berdoa.
Setiap selesai melakukan satu perbuatan maka berdoalah, kata Allah. Ayat inilah yang dijadikan dalil kenapa ada orang yang berdoa selesai sholat sunnah. Tapi apakah Nabi berdoa selesai sholat sunnah? Tidak disebutkan. Makanya jar ulun tadi, kalau bicara mana yang afdol itu selesai sholat wajib. Kenapa? Itu jelas ada hadisnya. Tapi berdoa selesai sholat sunnah justru tidak ada dalil yang khusus. Tapi kenapa itu dipraktekkan? Karena memahami ayat Al-Quranul Karim, kalau kita sudah selesai pada satu perbuatan, maka wa ila rabbika farghab, kepada Allah lah kalian berharap, kepada Allah lah kalian berdoa. Nah, oleh karena itu, kalau ingin berdoa selesai sholat, ya sudah, yang paling utama itu selesai sholat wajib. Kapan? Setelah kita membaca zikir yang disyariatkan. Kalau selesai sholat sunnah tinggal terserah pian, hendak berdoa kah, hendak kadakah. Tapi yang lebih utama benar dia adalah berdoa. Jangan sampai kita punya pemahaman berdoa selesai sholat sunnah ini yang lebih afdal daripada selesai sholat wajib. Karena berdoa selesai sholat sunnah pun tidak ada dalilnya. Nabi itu kadang pernah disebutkan dalam hadis Nabi berdoa selesai sholat sunnah ba'diyaz zuhur. Sekarang orang-orang yang mengatakan berdoa selesai sholat wajib itu bid'ah, mana dalil yang menyebutkan Nabi berdoa selesai sholat sunnah ba'diyaz zuhur, yang prakteknya dia berdoa selesai sholat sunnah ba'diyaz zuhur. Ada satu kelompok yang seperti ini yang mudah untuk membid'ahkan orang lain tanpa mengetahui bagaimana dalil-dalil yang digunakan oleh pendapat yang menyatakan bahwasanya mereka pun juga punya dalil dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini beberapa keadaan yang kita diperintahkan untuk berdoa, yang itu berkaitan dengan ibadah sholat. Itu tadi setelah azan dikumandangkan, kemudian juga pada saat kita sujud, ketika kita berada di tasyahud akhir, dan selepas kita melaksanakan sholat-sholat yang 5 waktu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini dulu kalau ada hal yang perlu untuk diperbincang dari apa yang disampaikan, atau mungkin ada hal yang dianggap dirasa perlu, waktunya ulun persilahkan. Ada pertanyaan? Ibu panitia ada pulpen kah? Pulpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, Ya. apa yang dimaksud dengan berdoa melampaui batas? Seperti apa misalnya Ustaz? Yang kedua Ustaz, izin, menurut hukum syar'i bolehkah kita berzikir itu menggunakan tasbih? Terima kasih atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai sholat Pak, kita pergi perjalanan kan nggak perlu sholat Pak, kita zuhur dan asar. Sesudah zuhur itu kan kita salam Pak, apakah kita langsung pergi ke sholat berikutnya, hanya bisa kita stop 3 kali langsung berdiri sholat selanjutnya? Ini yang aku sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tema Pak Ustaz mengenai akikah. Di saat dahulu akikah itu kan masih belum disemarakan orang. Jadi berakikah dulu itu pun umur sudah dewasa. Lalu dagingnya itu kami bagikan yang mentahnya aja. Kambing tadi tidak dimasak, dibagikan mentahnya aja. Apakah nanti diulang kembali akikahnya itu? Yang kedua, batasan akikah itu untuk bayi sampai umur berapa? Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin tahu kenapa kalau kita waktu kurban kita tidak boleh potong kuku dan potong rambut gitu. Bagaimana kalau rambut kita rontok Ustaz gitu? Ya. Kedua Ustaz, ini kalau kita sedang mendengar azan, jadi kita sedang berada di WC Ustaz, apakah kita boleh melakukan dengan yang mati atau sudah kita keluar WC gitu Ustaz? Doa Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Bu. Depan lah.
Hendak nyaring 2 peting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya, boleh kan Sayyidul Istighfar itu dibaca berdoa, kan doa pagi petang itu Ustaz, terus kita baca bukan di pagi petang, misalnya doa pas tahajud atau apa kayak gitu, nggak dikhususkan buat cuma pagi petang aja Sayyidul Istighfar itu. Ya. Terus soal zikir yang itu dibaca 10 kali, boleh nggak Ustaz? Ada titipan pertanyaan dari Zikir? kalau zikir itu boleh nggak cuma 10 kali aja? Maksudnya zikir selesai? Iya, titipan doa. Terus Ustaz, yang kan waktu bulan puasa kan kita kan banyak disuruh doa yang Allahumma innaka afuwwun tuhibbu afwan wa'fu anni itu di sujud di mana di sebelum salam itu kita baca juga biar bukan di bulan Ramadan, boleh nggak Ustaz? Di tasyahud akhir? Ya, di tasawuf akhir. Nah, terus kalau di tasawuf akhir kita punya doa tapi tidak kita lafazkan, cuma di dalam hati aja Ustaz. Itu boleh nggak Ustaz? Yang kita nggak hafal, misalnya doa yang kata Ustaz tadi yang minta lindungi dari perbuatan dosa dan hutang itu, tapi cuma diucapkan di dalam hati pakai bahasa kita, bahasa nggak dilafazkan Ustaz. Terus sama yang itu Ustaz, doa apa ya tadi? Lupa Ustaz. Kurang ngeblank. Ya. Itu aja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cukupkah? Cukup. Nang menjulung mika jauh sudah. Baik, cukuplah. Yang pertama tentang berkaitan dengan doa yang melampaui batas seperti apa. Wallahualam, ini istilah. Ini istilah dengan artinya anggapan jangan terlalu melampaui batas katanya doa. Dan ini sangat umum. Boleh jadi ketika orang tersebut berdoa dia berlebihan dengan sangat-sangat detail meminta apa yang dia inginkan agar benar-benar dia dapatkan sebagaimana apa yang benar-benar dia harapkan. Ya Allah, misalnya berikan hamba kekayaan paling kada ya Allah sebulan itu 1 miliar ya Allah, misal dapatnya dari ini dari itu ya Allah. Ini detail, ini yang tidak diharapkan, yang sebahagian ulama menyebutkan ini melampaui batas. Dia minta, ya Allah berikan kami rezeki ya Allah yang banyak misalnya, terserah, itu lebih baik daripada dia ya Allah 1 miliar ya Allah jangan kurang ya Allah. Nah ini yang dianggap, mohon maaf, dari sebagian ulama seakan-akan dia mendikte takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ingin menikah misalnya dengan seseorang, ya Allah berikan hamba jodoh dengan si fulan ya Allah, rumahnya jalan ini ya Allah, di depan pagarnya ada pohon ini ya Allah, kalau keluar sidin pakai jilbab ini ya Allah. Ini detail. Artinya tinggal dia, ya Allah berikan hamba jodoh yang baik ya Allah. Yang dimaksud dengan melampaui batas dari sebagian pendapat para ulama, dia begitu detail yang seakan-akan dia mendikte takdir Allah. Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah menyebutkan, kalaulah seandainya saya boleh untuk meminta garam kepada Allah, maka sungguh aku akan meminta garam kepada Allah. Apa yang dimaksud oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, seakan-akan beliau menyebutkan jangan terlalu detail. Kalau seandainya boleh untuk meminta garam kepada Allah, maka aku akan minta, kata Aisyah. Doa, ya Allah mudah-mudahan hari ini dapat gula 3 kilo ya Allah. Ya, jangan terlalu detail. Ini yang mohon maaf dianggap dari sebahagian orang, oh ini sudah melampaui batas, yang seakan-akan dia mendikte takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia doa-doa umum, silahkan secara umum global, dan dia meminta kebaikan. Karena biar bagaimanapun, ketika kita sudah berusaha dengan usaha yang baik, kemudian kita berdoa, kemudian ditakdirkan apapun yang ditakdirkan oleh Allah, maka itulah yang terbaik. Meskipun mungkin tidak sesuai dengan harapan kita, namun di dalamnya pasti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Al khair khairatullah, sebaik-baik pilihan-pilihan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup ini tinggal kita menjalani. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, kita sudah bertawakal, maka hasil Allah yang menentukan. Di dalam hidup ini kita tidak dianjurkan dan tidak diharapkan mengejar hasil. Kita hanya diperintahkan untuk berusaha dan hasil Allah yang menetapkan. Tinggal kita usaha, ya sudah. Apa takdir Allah?
ya sudah, itu yang kita terima. Maka semua takdir Allah kalau sudah diawali dengan usaha yang baik, dengan doa dan dengan tawakal, maka itulah hasil yang terbaik untuk kita. Al khair khiyaratullah. Kita sering dengar cerita seorang Nabi Allah Yusuf alaihissalatu wassalam. Apa yang salah dari seorang Yusuf? Dia dilempar oleh saudara-saudaranya, dilempar ke dalam sumur, kemudian hanyut. Tidak ada yang salah dari seorang Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian ada pembesar Mesir yang mendapatkan dia, kemudian dia dijadikan budak. Tidak ada yang salah dari seorang Yusuf sampai kenapa dia menjadi budak. Kemudian dia dituduh melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian dia dipenjarakan. Setelah dipenjarakan sekian tahun, barulah dia kemudian dengan takdir Allah dia diangkat menjadi pembesar Mesir pada saat itu. Rentetan-rentetan yang terjadi pada seorang Yusuf alaihissalatu wassalam, Yusuf tidak pernah melakukan kesalahan, tapi akhirnya adalah kebaikan yang Allah berikan, dan itu pilihan yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika itu Yusuf mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Yang ulun maksud adalah kalau kita sudah berusaha dengan usaha yang baik, kemudian kita sudah berdoa, faktanya ternyata kita tidak mendapatkan sesuai harapan kita, maka di dalamnya pasti setelah itu ada kebaikan yang Allah sediakan untuk kita. Pasti ada kebaikan yang Allah berikan. Kalau tidak pada kehidupan dunia, di akhirat pasti dia mendapatkan kebaikan. Jadi doa kepada Allah, pertama ya sudah, doa yang selayaknya, yang sepantasnya. Tidak perlu kita mendikte takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara umum kita minta, dan Allah pun sudah tahu apa yang ada pada diri kita, pada hati kita. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah boleh ketika kita berzikir dengan menggunakan tasbih, biji-bijian tasbih? Wallahu a'lam. Kita tahu sebahagian ulama berpendapat untuk tidak menganjurkan, sebahagian ulama memperbolehkan. Dengan alasan apa? Dengan alasan untuk memberikan kemudahan bagi sebahagian orang. Benar, memang sebahagian orang menganggap oh ini seperti amalan-amalan orang-orang yang mempunyai agama selain agama Islam. Sebahagian orang melakukan atau menyatakan demikian. Benar, yang paling aman itu adalah dia pakai yang angka itu yang paling aman untuk menghindari terjadinya perdebatan. Pakai tasbih apakah boleh? Ini khilaf. Ini khilaf yang cukup kuat. Karena sebahagian orang yang menggunakan tasbih ini, mereka beranggapan bahwa ini untuk memudahkan. Karena sidin rancak kada ingat misalnya sudah berapa kali, ya sudah pakai tasbih. Tapi problemnya adalah, mohon maaf, sebahagian orang ketika menggunakan tasbih, dia tampakkan di hadapan orang. Subhanallah, 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 sidin. Apalagi nanggana-ganal itu. Sambil berjalan misalnya, mata ke sana kemari boleh lihat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nah, ini kan problem, mohon maaf. Kalau ingin menggunakan biji-bijian tasbih, ya sudah, silahkan, kata para ulama, hanya sekedar membantu dia untuk mengingat jumlah. Problemnya sekali lagi juga ada sebahagian orang punya pemahaman kalau kada pakai tasbih nangka ini kada afdol, Jasiden. Apa tasbih apa ngarannya? Pukah apa tuh? Nah itulah. Sebahagian orang menganggap ini dari kayu kapal Nabi Nuh. Ada juga yang memadahkan ini dari kayu tongkatnya Nabi Musa. Ya macam-macam. Hal-hal yang seperti ini tidak ada di dalam syariat kita. Namun apapun itu, kalau tetap orang menggunakan biji-bijian tasbih tadi, ya sudah. Kalau hanya sekedar untuk mengingat jumlah, sebahagian ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Tapi khuruju minal khilaf, solusi terbaik itu adalah dia pakai yang angka itu, ini yang terbaik. Selain itu juga tidak terlalu terlihat, karena ibadah ini diharapkan kalau memungkinkan ibadah ini jangan sampai terlihat dari orang lain. Memungkinkan. Untuk apa? Untuk menjaga keikhlasan ibadah kita. Orang-orang dulu, di zaman dulu, saking mereka menjaga keikhlasannya, ketika mereka sedang baca Al-Quranul Karim, ada tamu yang datang, dia tutup Quran tadi. Agar apa? Agar tidak terlihat orang ini sedang membaca Quran. Beda kelas dengan zaman kita hari ini, ada orang yang hendak datang padahal sidin kada baca Quran, dibuka ke sidin Quran. Oh, kamu habis baca Quran kah? Kayak akun aja. Beda kelas dengan zaman kita hari ini. Di zaman dulu orang tahajud, untuk menyembunyikan agar dia tidak terlihat tahajud adalah pada saat dia sudah selesai tahajud, kemudian orang ini pura-pura tidur agar dianggap oleh orang yang lain, oh ini guring tarus orangnya. Beda kelas dengan zaman kita hari ini. Orang kada betakun sidin lu pada
nikmat benar tahajud malam tadi aja sendiri. Sampai dia WA di jam 2, jam setengah 3, alhamdulillah sudah selesai tahajud. Ini apa maksudnya? Orang kada betakun, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah. Muqaddimahnya bagus benar, tapi ujung-ujungnya tahajud benar malam ini. Siapa yang baca jam 2, jam setengah 3? Dikhawatirkan terganggu keikhlasan. Sudah uyu-uyu tahajud, kada dapat pahala lagi. Tidak hanya tidak mendapatkan pahala, dia berdosa pada saat itu. Karena ibadah ketika ingin dapat pujian tidak hanya meruntuhkan pahala, tapi orang itu berdosa. Dan ini bukan dosa kecil, ini dosa besar. Bukan dosa kecil, ini dosa besar yang orang itu diancam masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pelaku riya, pelaku sum'ah, ibadah ingin dapat pujian, tidak menggunakan pahala dia, tapi diancam masuk dalam neraka Allah. Kenapa? Karena ini dosa besar. Bedanya dengan syirik adalah kalau syirik dia berada dalam neraka selama-lamanya. Kalau model orang yang seperti ini, dia dimasukkan dalam neraka Allah, tapi kemudian dia akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang harus menggunakan biji-bijian tasbih, ya sudah. Kalau memang pilihan dengan catatan tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ada keyakinan apapun. Yang paling aman itu sekali lagi dia dengan angka ini yang paling aman. Dan mohon maaf, ulun bukan berada pada posisi untuk membid'ahkan, tidak. Ada orang yang menggunakan tasbih, sudah itu pilihan dia. Kalau dia ingin membantu, hitung-hitungan dia sudah berapa yang sudah dia baca. Tapi yang paling aman itu dengan angka. Angka itu kada tapi kelihatan juga ada yang apa? Cincin tasbih itu tidak terlalu terlihat, tidak terlalu terlihat juga. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya. Berapa waktu jeda antara zuhur dan asar ketika kita melaksanakan sholat musafir? Jedanya itu hanya istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Baru kemudian melanjutkan sholat asar yang dia qasar 2 rakaat. Setelah selesai sholat asar, baru berzikir selesai sholat. Istighfar 3 kali, Allahumma antas salam, kemudian membaca yang lain, kemudian subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah akbar 33. Ini dibaca di saat kita sudah berada atau menyelesaikan sholat yang kedua ketika kita jamak qasar. Maghrib isya, maghrib 3 rakaat, kemudian istighfar Allahumma antas salam, dan selanjutnya isya 2 rakaat. Selesai isya 2 rakaat, istighfar Allahumma antas salam, kemudian membaca zikir-zikir yang lain. Jadi penempatan tasbih, tahmid, takbir itu ditempatkan di sholat yang kedua, bukan di sholat yang pertama ketika kita bersafar. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh akikah itu pada saat kita melaksanakan akikah yang dibagikan itu hanya mentahannya saja, daging mentahannya saja? Ya silahkan kalau ingin mengambil pendapat tersebut, karena memang tidak dilazimkan, tidak diharuskan. Tapi kalau bicara mana yang paling afdal, yang paling afdal adalah dia masakkan. Ini yang paling afdal. Karena salah satu walimah atau acara makan yang diperintahkan untuk kita mendatanginya adalah pertama walimatul urus, yang kedua adalah walimatul aqiqah. Walimah yang dianjurkan untuk kita mendatanginya, yang itu sangat disunahkan, ada 2. Yang pertama walimatul urus, yang kedua walimah aqiqah. Walimah atau acara makan berkaitan dengan acara pernikahan atau acara akikah. Kalau ada nang datang misalnya ke acara akikah, ikam nang mantahnya aja lah dijulung misalnya, kan tidak ideal. Tapi yang paling ideal itu ada dia masakan. Ini yang paling ideal. Tapi apakah boleh? Ya sebagian ulama memperbolehkan. Sebagian ulama memperbolehkan. Ini bicara afdaliyah, ini bicara afdaliyah. Dan waktu yang untuk melaksanakan akikah jelas hadisnya adalah pada hari yang ke-7. Dalam riwayat yang lain 7, 14 dan 21. Adapun ketika orang itu sudah dewasa, apakah ada akikah? Pendapat terbaik adalah tidak ada lagi akikah bagi orang yang sudah dewasa. Karena akikah itu berbatas di 7, 14 dan 21. Kemudian yang kedua, syariat akikah itu hanya berlaku untuk orang tua kita yang dia punya kemampuan. Diri kita ini tidak diperintahkan untuk mengakikahkan. Syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Berlaku untuk orang tua yang punya kemampuan, yang mereka tahu hukum akikah, mereka punya kemampuan, maka berlakulah akikah. Tapi untuk diri kita tidak berlaku untuk akikah. Rata-rata sahabat Nabi itu tidak melaksanakan akikah.
Contoh Abdurrahman bin Auf. Mereka tidak melaksanakan akikah, kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Abdurrahman bin Auf terlahir dalam keadaan musyrik. Umar ibn Khattab kita tahu adalah seorang yang musyrik asalnya. Mayoritas sahabat kita tahu mereka adalah rata-rata awalnya itu musyrik. Tapi apakah mereka mengakikahkan diri mereka? Tidak. Kenapa? Karena waktunya sudah lewat. Yang kedua, akikah itu disyariatkan dan ditetapkan untuk orang tua kita, bukan untuk diri kita. Adapun riwayat yang menyebutkan yang katanya Nabi mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul pada usia kurang lebih 40 tahun, para ulama berkomentar hadis ini, sebahagian besar ulama melemahkan hadis ini karena ada seorang rawi bernama Abdullah ibnu Muharrar. Kalau toh seandainya hadis ini sahih, yang katanya Nabi mengakikahkan dirinya, maka ini pun hanya khusus buat diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Sahabat tidak mengakikahkan diri mereka. Kalau itu benar hadisnya, boleh mengakikahkan diri kita ketika kita dewasa dengan merujuk kepada perbuatan Nabi katanya. Kalau dianggap itu hadis sahih, kenyataannya itu hadis yang lemah, maka itu khusus hanya buat diri Rasul hukumnya. Kenapa? Karena sahabat tidak ada yang mengakikahkan diri mereka. Dan sahabat itulah orang yang paling mengerti sunnah. Sahabatlah orang yang paling kuat memegang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi idealnya ya tidak perlu untuk mengulangi, Tapi kalau pian hendak berselamatan aja kenapa? Jamaah ini kalau diundang hadir ajanya, apalagi urusan makan. Ya artinya kalau hendak berselamatan ya sudah berselamatan, tapi bukan akikah, wallahu a'lam. Kado sagin boy membuangi biaya aja kan pian. Baik pian berinfak, sedekah itu lebih utama. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, kenapa ketika kita akan berkurban kita tidak diperbolehkan untuk memotong kuku, bulu dan rambutnya? Ini syariat yang memang sudah ditetapkan. Kalau ditanya kenapa, wallahualam, karena hadis Rasul hanya menyebutkan kapanpun kalian sudah memasuki awal bulan Dzulhijjah wa arada ahadukum ayyudhahi, dan ada di antara kalian yang ingin berkurban, maka fal yumsik, hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong kuku, bulu dan rambut. Ini syariat yang ditetapkan. Adapun kenapanya, wallahualam. Sebagian orang menyebutkan katanya untuk menyamakan sebagaimana orang-orang yang sedang berada di Arafah, orang-orang yang sedang melaksanakan ibadah haji yang mereka belum bertahalul dulu katanya. Namun ini hanya qaul, ini hanya pendapat. Tapi kalau ingin kejar apakah ada hadisnya, tidak ada. Syariat menetapkan untuk tidak memotong kuku, bulu dan rambutnya, sudah selesai. Kenapa ini diperintahkan? Ya ini yang memang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin sebagian orang bertanya, kenapa sembahyang subuh itu 2 rakaat aja? Ya sudah 2 rakaat itu yang kita terima. Kenapa zuhur 4 rakaat, kada 2 rakaat? Padahal panas mana misalnya waktu siang. Kenapa kada dihurupakan non subuh misalnya? Ya artinya wallahualam, karena ini yang memang sudah ditetapkan. Hikmah dalam ibadah tidak semua kita dapatkan. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kata Allah. Kalian itu hanya sedikit diberikan ilmu. Yang harus kita pahami, semua syariat itu pasti ada hikmahnya, pasti ada maslahatnya. Tapi hikmah dan kemaslahatan ini kita hanya sedikit mengetahuinya. Tidak semua kita ketahui. Di dalamnya pasti ada hikmah, di dalamnya pasti ada hikmah atau kemaslahatan. Tapi masalahnya adalah hanya sedikit yang Allah beritahu kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit yang Allah beritahu. Tapi semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Semua perintah pasti mendatangkan kebaikan, sebagaimana juga semua larangan itu pun pasti juga mendatangkan kebaikan ketika kita tidak melakukan larangan tersebut, wallahu a'lam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana cara ketika kita menjawab azan sementara kita berada di dalam toilet? Ada 2 pendapat yang sangat masyhur. Pendapat yang pertama adalah dia jawab tapi dalam hati. Karena dia ucapkan itu terlarang. Karena berzikir di dalam toilet ini perkara yang terlarang. Berzikir di dalam kamar mandi ini hukumnya makruh. Pendapat pertama, dia menjawabnya di dalam hati. Pendapat yang kedua, setelah dia keluar dari toilet kemudian dia jawab semuanya. Ini pendapat yang kedua. Wallahualam, ini khilaf. Tapi untuk doanya, untuk doa yang Allahumma rabbah dida'i tamah atau yang salawatnya kepada Rasul, ini mutlak semuanya di luar. Jawaban itu sebagian pendapat ulama menyebutkan di dalam WC, kemudian dia dalam hati.
Pendapat kedua, dia keluar dulu kemudian dia jawab semuanya. Karena dia sudah mendengar, tapi dia tidak bisa menjawab karena syariat melarang untuk mengucapkan. Sehingga ada dua pendapat yang sangat masyhur. Adapun ucapan salawat, kemudian doa, zikir Allah marabah di doa tamah, maka mutlak semuanya itu di luar dari tauhid, di luar dari kamar mandi, wallahu alam. Dan ini pendapat yang rajih. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, apakah boleh kita membaca kalimat Sayyidul Istighfar di luar dari zikir pagi dan petang? Boleh, hukumnya bebas dia baca Sayyidul Istighfar kapanpun, tapi minimal di waktu pagi dia membaca sekali, di waktu petang dia baca 1 kali minimal. Kalau dia baca misalnya di waktu malam, dia baca Sayyidul Istighfar, apakah boleh? Boleh. Karena istighfar itu macam-macam. Ada yang astagfirullah, ada yang astagfirullahaladzim, ada yang astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada yang astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ada yang Sayyidul Istighfar, Allahumma rabbah di doa tamah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini model-model istighfar. Kalau kita baca Sayyidul Istighfar di luar dari 2 zikir pagi dan petang, apakah boleh? Boleh. Hukumnya diperbolehkan. Tapi untuk jumlah jelas lebih berat untuk mencapai 100 daripada orang yang astagfirullah atau astagfirullahul azim. Dan ini pilihan. Dan dia boleh untuk membaca tadi, dan dia boleh untuk membaca kalimat istighfar yang pendek. Kalau dalam kondisi keadaan yang kita punya waktu yang luas, silakan dia baca Sayyidul Istighfar berapa kali pun. Tapi ketika kita bukan punya waktu yang lapang, punya waktu yang luas, maka istighfar yang pendek dengan memperbanyak jumlah itu lebih utama. Kita hanya punya waktu taruhlah 20 menit misalnya. Apakah Sayyidul Istighfar di 20 menit atau astagfirullahaladzim di 20 menit atau astagfirullah di 20 menit? Istighfar yang pendek itu lebih utama. Istighfar yang pendek itu lebih utama kalau kita punya waktu yang tidak cukup untuk membaca dengan bacaan yang banyak. Yang paling penting adalah Sayyidul Istighfar itu dibaca di waktu pagi dan petang, wallahu alam. Baik, pertanyaan yang selanjutnya, jika salat yang hanya 10 kali, apakah boleh? Ada disebutkan dalam hadis Rasul. Nabi itu pernah membaca subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allah akbar 10 kali. Namun itu diperbolehkan dalam kondisi perkara-perkara yang sangat darurat. Perkara-perkara yang dalam artian dia terbatas sekali waktunya. Contoh misalnya ada orang yang mau tidak mau dia harus keluar dari tempat salat dia. Dia misalnya mengejar waktu harus sampai di satu tempat, ya sudah dia baca 10 kali. Namun biar bagaimanapun yang paling afdal 33. Kenapa? Itu pahalanya seperti orang yang berumrah dan berhaji. Kalau kita tidak bisa membaca di waktu duduknya kita sambil jalan aja. Karena qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Engkau berzikir berdiri, engkau berzikir duduk, engkau berzikir berbaring, itu boleh. Sebahagian orang yang berzikir 10 kali, mereka punya dalih apa? Tidak sempat waktunya. Apakah itu boleh? Boleh. Tapi solusi yang ditawarkan adalah dia bisa berzikir berdiri, dia bisa berzikir duduk, dia bisa berzikir dalam keadaan berbaring. Dibandingkan yang 10 kali, maka lebih baik yang 33. Kenapa? Itu pahalanya seperti orang yang berhaji. Sementara yang 10 kali tidak akan pernah sampai level pahala di 33. Tapi kalau pengen kejar apakah ada dalil? Ada dalil pernah Nabi melakukan perbuatan tadi. Nabi melakukan perbuatan tersebut hanya menunjukkan kebolehan, bukan menunjukkan ini lebih afdal. Dan idealnya kita mencari yang lebih afdal, wallahu alam. Baik, kalimat Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni, apakah boleh untuk dibaca ketika di tasyahud akhir? Wallahu alam. Yang ada di dalam riwayat adalah ketika kita berdoa pada saat di tasyahud akhir itu dilafadzkan. Dan pelafatannya adalah doa-doa yang pernah diajarkan Rasul. Sementara kalimat Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu an itu tidak pernah dilafadzkan Nabi ketika di tasyahud akhir. Tidak pernah dilafadzkan Rasul di tasyahud akhir. Kalau ingin mengambil doa tadi lebih baik pada saat sujud saja, tapi tidak dilafadzkan. Sama sebagaimana pertanyaan yang terakhir tadi, berdoa di tasyahud akhir apakah boleh di dalam hati? Berdoa di tasyahud akhir itu diucapkan. Berdoa pada saat sujud itu di dalam hati yang paling ideal. Model cara berdoa di tasyahud akhir itu hanya dengan satu cara, yaitu dilafadzkan, tidak di dalam hati. Sementara berdoa pada saat sujud itu pun dengan satu cara yang terbaik. Apa itu? Itu cukup di dalam hati. Jadi kalau kita misalnya di tasyahud akhir, apakah kita boleh berdoa dalam hati kita? Tidak ada dalil yang menyebutkan.
Tidak ada dalil yang menyebutkan. Ulun faham ada pendapat yang menyatakan boleh untuk berdoa pada saat di tasyahud akhir dengan doa apapun yang kita minta. Dengan dalil hadis Rasulullah, falyad'u bima syaa, berdoalah dengan apapun yang kalian inginkan. Tapi hadis ini dijelaskan oleh para ulama, berdoa dengan apapun yang kalian inginkan, doa yang pernah dicontohkan Nabi, maka carilah apa yang pernah dikerjakan Rasulullah, maka pilih, kata para ulama. Bukan dengan cara doa yang bebas. Doa bebas itu hanya pada saat sujud, dengan bahasa kita, baik dalam bahasa Arab, bahasa kita, tapi tentunya di dalam hati. Dan wallahualam ini pendapat yang lebih berhati-hati. Terlebih ketika kita sholat, kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu kesempurnaan pahala sholat kita, wallahualam. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini mungkin yang Allah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.